Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Bu telah mengganggu aktivitasnya. Di sini saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya kita akan mengadakan rapat pada siang hari nanti mengenai evaluasi pengembangan kurikulum. Menurut Ibu siapa-siapa saja yang terlibat dalam rapat nanti? Ibu, menurut saya yang terlibat itu evaluator sekolah, wakil kepala sekolah saya sendiri, wakil kurikulum dan dewan guru, Bu. Bu, terima kasih. Apakah Ibu bisa menyampaikan informasi ini kepada rekan-rekan lain? Insya Allah bisa, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya telah mengganggu aktivitas ibu-ibu semuanya. Sesuai informasi yang saya dapatkan dari Ibu Kepala Sekolah mengenai rapat, kita akan mengadakan rapat pada hari ini mengenai evaluasi pengembangan kurikulum. Apakah ibu-ibu bersedia menghadiri rapat hari ini? Insya Allah bersedia, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Merulandari sebagai Kepala Sekolah di MTSN 13 Tanah Datar, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan rapat, yang mana dalam rapat ini akan dihadiri oleh beberapa pihak, yang diantaranya yaitu evaluator yaitu Miftahul Jannah, wakil kepala sekolah yaitu Afifah Rajalita, yang kemudian wakil kurikulum yaitu Marliana Madini, dan dewan guru oleh Melsa Anggreni. Baik, pada rapat kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pengembangan kurikulum di MTSN 13 Tanah Datar. Sebagaimana kita ketahui bahwa evaluasi proses yang mengkaji secara kritis suatu program aktivitas kebijakan atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk mempertimbangkan keputusan. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan evaluasi pengembangan kurikulum. Evaluasi pengembangan kurikulum merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki kurikulum yang masih dalam tahap pengembangan maupun kurikulum yang telah dilaksanakan agar menjadi lebih siap di masa yang akan mendatang. Untuk melaksanakan evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh evaluator yang telah memenuhi syarat dan kualifikasi. Tidak semua orang yang boleh menjadi evaluator kecuali orang-orang yang memang berkompeten di bidang kurikulum. Syarat-syarat tersebut antara lain, yang pertama yaitu orang ini memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi baik secara teoritis maupun keterampilan praktis. Kemudian mempunyai kecermatan yang dapat melihat celah-celah dan detail serta bagian-bagian kurikulum. Kemudian yang ketiga ada bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan dan kepentingan pribadi atau kelompok sehingga dapat mengambil data dan kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian selanjutnya memiliki sifat sabar, tekun, dan tidak gegabah. Kemudian yang kelima itu memiliki sifat hati-hati dalam menjalankan pekerjaan evaluasi dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan risiko. Kemudian evaluator kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu evaluator dalam yang dalam kurung itu ya maksudnya internal evaluator. Evaluator dalam adalah pelaksanaan evaluasi kurikulum yang sekaligus berasal dari lembaga yang akan dievaluasi. Kelebihannya yaitu evaluasi menjadi tepat sasaran karena evaluator sangat memahami dan menguasai kurikulum yang dievaluasi. Kemudian evaluator yang kedua yaitu evaluator luar atau external evaluator.
Evaluator luar adalah evaluator yang berasal dari berada di luar lembaga yang akan dievaluasi dan tidak terlibat dalam implementasi kurikulum. Diharapkan evaluator ini mampu bertindak dan mampu bersikap independen. Baik, selanjutnya. Baiklah, dari penjelasan saya tentang evaluasi pengembangan kurikulum, maka dari itu pada rapat hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengevaluasi pengembangan kurikulum terkait evaluasi pembelajaran di MTSN 13 yang mendatang atau melakukan evaluator internal. Baiklah, apakah ada saran atau tanggapan dari rekan-rekan yang hadir hari ini? Jika ada, dipersilakan. Izin berbicara, Bu. Dipersilakan. Baiklah, saya Afifah Rajilita sebagai Wakil Kepala Sekolah. Di sini saya akan memberikan usulan bahwa objek evaluasi harus berhubungan dengan kegiatan nyata dan telah terjadi, karena tidak mungkin orang lain melakukan evaluasi terhadap sesuatu yang masih dalam pikiran teoritis. Objek evaluasi ini yaitu dimensi-dimensi kurikulum, komponen kurikulum, dan tahap-tahap pengembangan kurikulum. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah yang telah memberikan usulannya. Apakah masih ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Jika ada, dipersilakan. Izin berbicara, Bu. Baik, dipersilakan. Baiklah, izin berbicara, Bu. Di sini saya Miftahul Jannah. Saya sebagai evaluator sekolah ingin memberikan tanggapan terkait usulan yang diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah kita tadi. Yang mana saya sangat setuju karena dalam dimensi kurikulum terdapat dimensi rencana, dimensi kegiatan, dan dimensi hasil. Karena kita mengambil evaluasi pembelajaran. Di sini bisa kita evaluasi program pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta lingkungan belajar dan penilaian proses belajar. Mungkin ya itu tanggapan dari saya, dikembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada evaluator sekolah yang telah memberikan tanggapannya. Apakah masih ada usulan atau tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Jika ada, dipersilakan. Izin berbicara, Bu. Baik, dipersilakan. Baiklah, saya Nasa Anggraini sebagai Dewan Guru ingin memberikan tanggapan dan usulan dari usulan yang disampaikan evaluator sekolah, bahwasanya pada dimensi rencana para guru akan menyiapkan RPP, bahan ajar atau pedoman dalam mengajar, media pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Dewan Guru yang telah memberikan tanggapannya. Dapat saya simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran sangat berkaitan dengan kurikulum yang kita pakai. Karena kurikulum adalah suatu program, ciri suatu program adalah sistematik dan terencana. Sistematik ini artinya keteraturan, yaitu kurikulum harus dilakukan dengan urutan langkah-langkah tertentu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sistematik menunjukkan suatu sistem yang artinya di dalam kurikulum terdapat berbagai komponen, antara lain tujuan, isi, metode, media sumber belajar, evaluasi, dan lain-lainnya yang saling berhubungan dan bergantungan satu sama lain, serta berlangsung secara terencana, rasional, dan objektif. Baiklah, itulah hasil rapat kita pada hari ini. Baiklah, lembar pengesahan ditetapkan pada tanggal di Padang Ganting pada tanggal Baiklah, lembar pengesahan ini ditetapkan di Padang Ganting pada tanggal 4 Juni 2023 yang akan saya tanda tangani sebagai kepala sekolah. Baiklah, dengan pembacaan lembar pengesahan tadi, maka berakhir pula rapat kita hari ini. Marilah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.